penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu variabel penelitian berhubungan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lainnya. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita diskusikan beberapa hal terkait dengan tema yang Anda angkat ya, Qamarul Huda. Ad-dirasah at-taqabuliyah baina, coba dibaca judulnya itu. Dibaca judulnya. Ad-dirasatu at-taqabuliyah baina qudratu 'ala at-talib. Ad-dirasatu at-taqabuliyah baina qudratu at-talibi baina qudrati at-tullabi ala qira'ati al-Qur'an مهاراتهم في قراءة النصوص العربية في الفصل الثاني المدرسة الثانوية نهضة الوطن بلوغ الفصل الدراسي. الفصل الدراسي سنة كم؟ الفصل الدراسي كيف تقرأ؟ Ya. كيف تقرأ؟ الفيني الفيني و اثنان وعشرون إلى الفيني ثلاثة وعشرون. Gitu dong. Baik. Apa yang kamu pahami tentang istilah ad-dirasah at-taqabuliyah itu? Korelasinya. Korelasi. Ya, hubungan. Enggak, istilah dalam bahasa Indonesia untuk ad-dirasah at-taqabuliyah apa? Korelasinya itu. Bukan. Istilah ad-dirasah at-taqabuliyah itu istilah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya apa yang kamu pahami tentang istilah ini? Tentang bagaimana kemampuan korelasi antara kemampuan. Enggak, itu penjelasan istilah teknis padanan atau terjemahan untuk kata ad-dirasah at-taqabuliyah itu apa? Korelasi, bukan. Kamu dapat istilah ini dari mana? Dari Pak Doni. Ad-dirasah at-taqabuliyah itu antar dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab atau sebaliknya. Dalam aspek apa? Dalam semua aspek bisa dalam aspek suara, bunyi suara, bisa dalam aspek sintaksis, nahunya, bisa dalam aspek morfologis, sorobnya dan seterusnya. Antar dua bahasa. Mengkomparasikan. Komparasi itu apa artinya? Bukan menggabungkan. Apa arti komparasi? Nah itu kamu pakai istilah yang salah tempatnya ini. Jadi tidak bisa dikomparasi kemampuan membaca Al-Quran dengan membaca teks-teks bahasa Arab. Itu ya. Yang bisa itu melihat pengaruhnya, melihat apakah ada korelasi hubungan atau tidak. Korelasi ya, tapi penggunaan terjemahan ke dalam bahasa Arab menjadi ad-dirasah at-taqabuliyah itu nggak bisa.
Misalnya begini, taqabuliyah itu. Dalam bahasa Indonesia ada susunan kalimatnya selalu SPOK, subjek, predikat, objek atau keterangan kalau ada keterangannya. Dalam bahasa Arab ada dua bentuk kalimat. Apa itu dua bentuk kalimat tuh? Dua jenis kalimat dalam bahasa Arab. Jumlah apa namanya? Apa? Masa nggak tahu bentuk jumlah dalam bahasa? Jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Itu dua itu dalam bahasa Arab bisa diungkapkan atau kita bisa mengungkapkan kalimat dalam dua bentuk itu. Dalam bahasa Indonesia hanya ada dua, ada satu kalimat utama ya, SPOK itu. Itu perbandingan, membandingkan. Itu komparasi. Dalam bahasa Indonesia huruf-hurufnya ada atau dilambangkan dengan huruf Latin kan, A, B, C, D. Misalnya C itu komparasi dengan S. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf Sa misalnya, atau Shin atau Sad, itu tidak ada. Dod apalagi. Itu komparasi. Mengkomparasikan antara huruf-huruf bahasa Arab dengan huruf bahasa Indonesia dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dilihat perbandingannya dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Itu yang dirasah taqabuliyah, nanti lari yang sana. Perbandingan dua bahasa. Kalau ini nggak bisa. Jadi diganti dengan apa? Apakah menggunakan takdir, pengaruh kemampuan membaca Al-Quran terhadap kemampuan membaca teks berbahasa Arab, atau kamu hanya ingin melihat hubungan, apakah ada hubungan timbal balik dan seterusnya. Sebenarnya nggak jauh beda ya, mirip-mirip. Sehingga sesuai dengan rumusan masalahmu di sini. Halaman berapa itu? Nah, ini kan yang nomor 3 itu kamu pakai apa itu? Coba dibaca. Loh, itu yang pertama ya. Baik, yang pertama apa? Yang pertama bagaimana itu bukan penelitian ini. Sebenarnya sejauh mana kemampuan membaca gitu ya. Sejauh mana mada ya. Mada qudrati al-tullab. Ini nanti disesuaikan dengan redaksi judulnya ya. Misalnya mada qudrati qiraatil Quran lada tullabil fasli tsani al-madrasah Ats-Tsanawiyah Nahdlatul Watan Glogor tahun sekian, harus lengkap. Jadi redaksi judulmu itu yang di breakdown, yang dipisah-pisah. Sejauh mana kemampuan membaca Al-Quran, pertama. Kedua, sejauh mana kemampuan membaca teks-teks berbahasa Arab. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara yang ketiga itu, apakah ada hubungan antara kemampuan baca Al-Quran dengan kemampuan baca teks-teks bahasa. Itu yang pas kalau itu, bukan komparatif antara kemampuan ini dengan itu. X dan Y ya, nggak bisa. Jadi kata-kata dirasat taqabuliyah ini tidak bisa dipakai di sini. Salah. Apakah kamu pakai al-alaqah, hubungan, atau pengaruhnya? Pengaruh ini nanti kan pakai apa metode penelitiannya? Ya? Kuantitatif, iya. Dua-duanya bisa. Karena kamu sudah merumuskan menggunakan hubungan, ya pakai al-alaqah saja. Al-alaqatu baina qudrati at-tullab ala qiraatil Quran dan seterusnya, wa qudrati, enggak usah pakai maharah,
wa qudrati qiraati an-nusus al-arabiyyah. Kata kudrah itu sudah mewakili kata maharah ya, kecakapan atau kemampuan. Jadi kata maharah ini dicoret saja, cukup dengan kata al-qudratu ala qiraati an-nusus al-arabiyyah fil fasli tsani al-madrasah ats-tsaniyah Nadatul Watan Glogor ya. Itu pertama kita sepakati dulu tuh ya. Dirasa at-taqabuliyah itu ranahnya adalah antar dua bahasa gitu. Sedangkan ini antara kemampuan membaca Al-Quran dengan teks-teks bahasa Arab ya, yang bukan Al-Quran berarti. Apa bedanya itu? Al-Quran kan juga bahasa Arab. Cara bacanya. Ya. Mungkin Al-Quran lebih tidak lancar, kemudian ketika membaca teks Arab malah tidaknya sama. No. Kan Al-Quran berbahasa Arab, lalu teks-teks yang bukan Al-Quran juga berbahasa Arab. Apa hubungannya? Hah? Nah, itu yang nanti kamu mau angkat tema ini kan? Apakah ada hubungannya tidak gitu? Bahwa anak itu bisa baca Al-Quran dengan lancar, tapi apakah bisa membaca teks bahasa Arab yang lain dengan lancar apa tidak? Seperti itu kan? Hah? Loh, saya jelaskan kok kamu bilang iya. Kamu kan yang neliti nih. Seperti apa nanti itu? Coba beri saya gambaran. Ya. Beri saya gambaran kenapa kemudian mengangkat tema ini. Karena pernah saya temukan di ketika mereka membaca Al-Quran, kemudian membandingkan dengan menghadapi qiraatnya atau qiraat khususnya, sangat jauh untuk perbedaannya. Ya nah? Sangat jauh perbedaannya antara kemampuan membaca Al-Quran dengan teks Arab ini. Padahal di teks Arab itu mempunyai baris, namun tidak lancar ketika membaca. Teks selain Al-Quran. Yang Al-Quran khususnya. Nah itu sudah ketahuan jawabannya. Kenapa diteliti lagi? Urgensinya di mana? Perlunya kita meneliti tentang tema ini dari mana? Kan sudah ada jawabannya tadi. Sudah ketemu jawabannya. Masih ada Ya, itu sekarang yang aspek mana yang kamu mau teliti dari tema itu? Aspek bagian apanya? Perbandingan kemampuan membaca Al-Quran dan teks. Oh gitu. Tapi bukan ini ya, bukan dirasa at-taqabuliyah juga. Bagaimana mengukurnya nanti? Cara mengukurnya itu seperti apa? Kemampuan baca Al-Quran dengan kemampuan tes. Kemudian Wawancara ke gurunya. Wawancara. Terus selain wawancara? Dokumentasi. Selain dokumentasi? Itu aja. Tes. Terus wawancara, dokumentasi. Kamu penelitiannya pakai kuantitatif. Kuantitatif kan? Sekarang alat atau cara mengumpulkan data untuk kuantitatif itu seperti apa? Sudah tepat penggunaan penelitiannya. Cuma pertanyaan saya, bagaimana kamu mendapatkan data dari metode kuantitatif itu?
Wawancara dokumentasi itu nggak ada itu. Bukan tes ya, tes salah satu tes. Tesnya mau diapain? Langsung dicoba nih ke bagaimana kemampuan apa namanya, langsung tes baca Al-Quran dan juga baca tes Arabnya. Terus tes itu diapain? Hasilnya tes itu diapain? Nanti bagaimana hasil, nanti dibuat kolom di sana bagaimana hasil kemampuan Al-Quran membaca Al-Qurannya, kemudian bagaimana hasil membaca teks bahasa Arabnya, kemudian nanti nilainya di sana. Nilai angka diangkakan. Iya. Selain tes apa yang kamu pahami dari penelitian kuantitatif? Itu aja sih yang Iya. Coba kamu baca lagi nanti itu penelitian kuantitatifnya, ya. Angket misalnya nggak ada? Ada? Oh gitu. Halaman berapa itu? Halaman berapa angket itu? Ini kamu pakai Google apa pakai apa ini? Google bisa. Google. Manhajul Bahsi. Manhajul Bahsi, Madkhalul Bahsi wa nau'iyatuhu gitu, bukan wa nau'uhu ya. Halaman berapa ini? Kamu nggak ada halamannya ini. Coba lihat metode penelitiannya. Pendekatan dan jenisnya. Manhajul Bahsi wa ayyinatuhu. Mujtama'ul ya, Mujtama'ul Bahsi. Mujtama'ul Bahsi, Ayyinatul Bahsi. Udah ketemu? Ini kamu nggak siap ini ujiannya, halamannya nggak ada. Adawatul Bahsi itu, coba mana, temukan dulu Adawatul Bahsi. Yang mana adawat? Kamu yang punya skripsi ini, proposal. Al-adawat al-mustakhdamah ya ikhtibarat. Ini tes liqiyasil qudrah ala qiraatil Qur'an wal qudrati ala qiraatin nusus al-arabiyah wat tawthiq, dokumentasi. Kemudian dokumentasi itu apa maksudnya? Hah? Foto Sebagai bukti. Foto terus selain foto itu mendokumentasikan. Selain foto apa itu? Dokumentasi itu apa pengertiannya? Cuma segitu aja. Foto, kalau udah dipoto udah gitu kan? Hah? Apa selain foto itu apa maksud dari tausik itu, dokumentasi? Ini nggak ada ini anunya apa? Yang menunjukkan bahwa penelitian ini penelitian kuantitatif itu belum lengkap. Belum lengkapnya apa? Alat ya, instrumen untuk mengumpulkan data itu tidak ada di sini, tidak relevan. Dokumentasi itu hanya bisa ada bisa tidak. Itu. Yang utama adalah tes, pretest, posttest mungkin. Kemudian apa tadi?
angket kan, disebarkan angket, kemudian diangkakan. Ini masih kurang ya, dilengkapi dengan angket. Al-istibyanat, al-istibyanat. Iya, itu tadi metode penelitiannya ya. Kita balik ke awal. Halaman judul kamu nggak punya. Halaman judulnya nggak ada. Latar belakang. Ya, itu nanti rumusan masalahnya diperjelas. Ya, pertanyaan penelitian kuantitatif itu sejauh mana kemampuan ya. Ma mada qudratu at-tullab ala, sesuaikan dengan redaksi judul. Yang kedua, ma mada qudratu at-tullab ala qiraatin nusus al-arabiyyah dan seterusnya. Lengkap itu sampai tahun-tahunnya. Kemudian yang ketiga, mahya, bukan kaifa ya. Kaifa itu pertanyaan penelitian kualitatif. Mahya, apa hubungan antara, atau apakah ada hubungan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan kemampuan baca teks berbahasa Arab. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui kemampuan baca Al-Quran, mengetahui kemampuan baca teks, kemudian mengetahui al-alaqah. Oh, rabat lagi. Pakai satu istilah saja, al-alaqah itu ya. Ini pakai rabat lagi. Yang nomor 3 itu. Coba dilihat yang teks bahasa Arabmu. Pertanyaan ahdaful bahsi. Sudah. Nah, yang ketiga itu apa bacanya itu? Yang ketiga itu apa bacanya? Ma'rifatu rabti, kaifiyati rabti, mengetahui bagaimana mengikat. Jadi al-alaqah dapat bahasa dari mana? Bagaimana untuk mengetahui sejauh mana hubungan ya. Lima arifati mada al-alaqah baina qiraati Al-Quran wa nususul Arabiyyah. Lengkap ya, sesuai dengan redaksi judul. Ahamiyatul bahsi. Di sini pakai al-ahamiyah. Di sini kan judulnya itu ahamiyah, ahamiyatul bahsi. Sub judulnya alif itu al-ahamiyah at-tatbiqiyah. Manfaat praktisnya gitu. Biasanya yang lawal itu ya teoritis. Mana yang teoritis? Salah penempatan itu ya. Yang al-ahamiyah ini bukan ahamiyah nadhariyah ya. Al-ahamiyah an-nadhariyah. Itu. Manfaat secara teoritis itu jadi A. Sedangkan al-ahamiyah al-amaliyah halaman sebelumnya itu atau yang ini ya, itu menjadi bagian ba. Ya. Tahdid al-mustalahat.
batasan masalah, batasan istilah atau definisi istilah apa itu? Tahdid al-mustalahat, definisi operasional, al-alaqah, hubungan ya. Ini enggak sama sekali kamu tidak membahas apa tadi di judulnya tuh? Ad-dirasah at-taqabuliyah. Enggak ada kan? Di definisi operasional enggak ada. Seterusnya, dan memang tidak sesuai penggunaan ad-dirasah at-taqabuliyah. Kamu sudah nulis di sini al-alaqah, jadi pakai al-alaqah saja. Ngerti maksudnya? Sekarang kan sudah ketemu bahwa kamu di kajian teorinya itu tidak ada membahas istilah tentang ad-dirasah at-taqabuliyah, komparasi. Nah, di sini tinggal dicoret seperti saya bilang tadi di awal judulnya itu pakai al-alaqah saja. Kenapa? Kamu sudah kedung bahas di sini juga definisi operasionalnya tentang apa itu al-alaqah ya. Nah, udah ketemu, nggak perlu kamu bongkar banyak. Penggunaan istilahnya saja yang salah. Setelah al-alaqah itu apa? Kemampuan membaca Al-Quran. Setelah itu kemampuan membaca teks. Kemudian setelah itu apa ini? Ad-dirasah as-sabiqah. Kajian pustaka. Setelahnya itu apa? Wa fardiyatul bahsi. Kajian terdahulu. Fardiyatul bahsi itu apa? Jangan disatukan judul ini. Jadi dia berdiri sendiri. Ad-dirasat itu as-sabiqah itu penelitian terdahulu yang relevan. Ada orang-orang yang sebelumnya meneliti tentang tema yang kamu angkat. Judulnya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tapi tema umumnya atau besarnya itu tentang hubungan antara kemampuan baca Al-Quran dan baca teks berbahasa Arab. Nah, nanti menjelaskan tentang perbedaan penelitian sebelumnya dengan apa yang kamu teliti saat ini. Sudah ada kan sini? Mana dia? Pertama siapa yang neliti nih? Kok majalah? Majalah itu apa? Apa itu majalah? Majalah ya majalah. Apa yang kamu maksud dengan majalah di sini apa? Kata Baha Ahmad Karim wa akharun dan kawan-kawan ya. Ini berbahasa Indonesia apa bahasa Arab? Langsung. Al-irtibat. Oh, keterkaitan. Ini salah terjemahan kamu nih. Kamu dapat dari mana? Google. Berarti berbahasa Indonesia kamu Arabkan. Tetap pakai bahasa Indonesia itu. Enggak apa-apa pakai bahasa Arab. Enggak apa-apa diarabkan. Cuma ini istilah yang digunakan salah. Jadi al-alaqah baina. Kan kamu membahas tentang hubungan antara kemampuan X dan Y. Al-alaqah baina al-qudrah al-lughawiyah dan seterusnya. Yang kedua ada siapa? Majalah ya, ini maka majalah. Apa yang kamu maksud dengan majalah? Jurnal. Oh. Ya pakai maqalatun saja. Maqalatun kata Baha Taufik Lutfi dan Didi Rizal Munir. Ini al-alaqah tuh udah bagus tuh terjemahanmu. Udah tepat penggunaan kata al-alaqah atau alaqatul muhtawal arabi al-mahalli, hubungan
konten bahasa Arab lokal dengan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran gitu, muatan lokal gitu ya. Al-muhtawa al-arabi al-mahalli. Yang ketiga, 2 saja. 3 nih Ustaz. Oh 3. Risalah ini apa di sini maksudnya? Skripsi.